yang berjudulkan Lenting dan Lentas. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Timur, ada sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kemakmuran tersebut diciptakan oleh tanah di wilayah tersebut yang subur dan juga rakyat yang rajin bekerja. Sehingga hasilnya pun melimpah ruah. Tapi sayangnya rakyat tidak pandai mengolah hasil panen. Setelah panen, mereka menggunakan untuk berpesta dan tidak ada yang disisakan sebagai cadangan makanan. Panen depan pasti melimpah. Kita tidak akan kekurangan makanan lagi. Ucapan yang dikeluarkan oleh rakyat yang sombong. Di suatu masa, kerajaan dilanda musibah. Musibah kekeringan melanda wilayah tersebut. Tanaman mati, rumput-rumput kering, serta umbi-umbian di hutan pun musnah. Orang kelaparan di mana-mana. Orang bertubuh kurus lemah yang menjadi pemandangan saat itu. Sang raja sendiri tidak dapat berbuat banyak. Ia bingung apa yang harus aku lakukan kepada seluruh rakyatku. Aku lapar raja. Kasihani rakyatmu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan kepada seluruh rakyatku? Lalu, barulah rakyat menyadari kesalahan mereka. Mereka bersama-sama berdoa dan meminta ampun atas kesalahan mereka di masa yang lampau. Ya Tuhanku, ampuni kesalahan kami di masa lalu. Kami takkan melakukan hal yang sama kembali. Di suatu dusun negeri tersebut, ada seorang janda yang tinggal bersama kedua anaknya. Perempuan bernama Lenting, laki-laki bernama Lentas. Wilayah mereka masih tak luput dari musibah kekeringan. Jangankan makanan, seteguk air pun tak mengisi perut mereka. Di suatu malam, si janda bermimpi. Ia bertemu dengan seorang kakek. Kakek tersebut berkata, "Jika kamu ingin menyelamatkan penduduk desa, maka korbankanlah kedua anakmu, lalu makamkan di tempat yang berbeda. Kelak dari makam tersebut akan tumbuh padi dan jagung." Si janda pun sontak terkejut. Apa yang dimaksud oleh si kakek tersebut? Aku tidak mengerti. Dia menemui ketua desa untuk menanyai arti dari mimpinya. Ketua desa sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si janda. Dikarenakan baru pertama kali ada orang yang bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang memberikan wasiat untuk mengorbankan kedua anaknya. Si janda yang tidak tahu ingin berbuat apapun menceritakan kepada kedua anaknya. Setelah menceritakan, kedua anaknya pun berkata, "Ibu, korbankanlah kami. Tak dikorbankan pun kami akan mati kelaparan, Ibu." Ucapan yang dikeluarkan oleh Lenting. "Iya Ibu, kami rela berkorban demi masyarakat di negeri ini." Sambung Lentas. Keesokan paginya, kedua anaknya pun membangunkan si janda. "Ibu, bangun Ibu, segera laksanakan
hutang. Si janda mengambil suatu benda untuk mengorbankan kedua anaknya. Dikarenakan si janda tidak tega melihat kedua anaknya, dia menutup kedua matanya. Ajaibnya, saat dia membuka mata, kedua anaknya telah hilang di hadapannya. Tidak meninggalkan bekas dan tidak meninggalkan jejak. Sebagai imbalannya, 7 butir padi dan 7 butir jagung. Sambil menangis, si janda mengutip benih-benih tersebut. Lenting, lentas, di mana kamu nak? Maafkan ibu telah mengorbankanmu. Ibu lakukan ini demi masyarakat di negeri kita. Si janda pun langsung menanam benih-benih tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, benih-benih tersebut tumbuh menjadi tanaman yang tinggi, subur, dan makmur. Dia memberikan kepada ketua desa. Saat dia memberikan kepada ketua desa, hujan turun lebat. Hush, hush, hush. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke sawah untuk menanam padi dan jagung. Masyarakat juga tidak lupa berterima kasih kepada si janda karena telah mengorbankan kedua anaknya. Nama Lentin dan Lentas pun terus dikenang oleh masyarakat karena telah mengorbankan diri mereka. Nah teman-teman, pesan moral yang kita dapat adalah kita sebagai masyarakat tidak boleh memiliki sifat boros. Jadilah seperti Lenting dan Lentas yang rela berkorban, suka menolong kepada seluruh masyarakat di negeri mereka. Sampai sini saja ya teman-teman cerita singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.